Kalau kita melihat orang sudah sakaratul maut, kalau bahasa kedokteran apa ya? Koma ya, komando mati. Sudah sakaratul maut, kita kritis ya, sudah kritis nih. Pokoknya sudah mau detik-detik terakhir lah. Kita sebagai keluarga, apa yang kita mesti lakukan? Yang kita mesti lakukan pertama, kita hadapkan ke arah kiblat. Kalau dia bisa bermereng seperti mayit yang masuk ke liang lahat, ya ala kulli hal itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, kita jadikan kakinya dia ke arah kiblat. Kaki ke arah kiblat, kepala ke sebelah timur. Kalau kita di Indonesia ya, kaki ke barat, kepala di timur. Artinya menghadap kiblat itu. Hadapkan ke sana. Seperti halnya orang mau sholat yang dalam keadaan bertelentang. Nah, kemudian kalau bisa diangkat kepalanya sedikit. Kalau bisa, kalau nggak bisa rebahkan begitu saja. Kemudian usahakan kalau dia masih bisa berudu, wudukan. Kalau masih bisa berudu, wudukan. Tapi kalau nggak bisa dia berudu, umpama sudah memang parah banget ya. Tapi masih sadar nih, kita wudukan tapi dia yang niat. Kita wudukan, abah niat ya berwudu. Jadi kita wudukan, semprotkan aja air atau kita basahi tangan kita sapukan begini wajahnya. Nah, dia niat, aku niat wudu karena Allah Ta'ala, selesai. Wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa kita wudukan ya? Supaya dia meninggal dalam keadaan berwudu, bersuci. Dan begitu juga ya, kalau seandainya ada orang operasi nih, mau operasi nih, operasinya operasi besar. Arti operasi besar ini yang berisiko sampai meninggal dunia nih orang yang dioperasi. Kita usahakan ajari dia. Ya, bapak kita kah, atau ibu kita, atau istri kita, atau kita sendiri mungkin. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Sebelum operasi, berwudu lebih dahulu. Berwudu lebih dahulu. Nah, siapa tahu kan meninggal dunia, kita nggak tahu nih ya. Pas dioperasi, gagal operasinya, meninggal. Mungkin kita sedih, tapi dia senang. Kita yang ngelihat sedih, bapak, mama, kita nangis, aku nggak punya bapak lagi, aku nggak punya mama. Tapi kalau bapak, mama kita itu sudah melaksanakan wasiatnya dia sudah berwasiat, dia sudah bertobat dan sebagainya. Ya, kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomong, kenapa kamu ini menangisi aku? Oh anak, jangan ditangisi aku enaknya sudah meninggal dunia nih, mau masuk ke alam ke rahmatullah. Nah, biasanya kan kalau orang yang meninggal dunia itu, yang sedih itu adalah ahli warisnya. Kenapa ya? Dia bukan sedih karena meninggalnya, bukan. Tapi yang dia sedih, aduh bapakku meninggal. Ya meninggal selesai, meninggal. Tapi dia bilang, kenapa bisa nangis? Aku nggak punya lagi bapak. Aku nggak punya lagi ibu. Kalau yang punya suami, kalau yang suaminya meninggal, aku nggak punya suami lagi. Gimana kehidupanku ini? Bisa nggak aku menjalani hidup ini? Bisa nggak aku menghidupi anak-anakku? Dia nangis sebenarnya bukan nangis kematiannya si mayit ini. Menangis karena nasibnya dia ini gimana ke depan. Ehonya itu kembali ke dia. Betul nggak? Lihat saja. Dia menangis itu bukan karena si mayit. Kalau mati ya matilah. Tapi nasibnya dia ini gimana? Aku nggak punya bapak, aku nggak punya ibu, aku nggak punya suami, anakku kecil-kecil. Gimana hidup ini? Ya enggak? Coba rasakan saja. Tanya ya aja orang yang menangis karena kematian seseorang itu. Bukan karena dia, tapi karena dirinya. Makanya kayak lagunya si Roma Irama itu lah. Ya apa? Kalau sudah tiada baru terasa, gitu kan ya. Bahwa kehadirannya sungguh berharga, gitu kan ya. Sungguh berat aku rasa berpisah dengannya. Artinya yang dia rasakan itu bukan karena kematiannya, ini kembali kepada diri kita. Ya enggak? Nah itu. Nah, jadi berwudu. Kalau bisa berwudu, diwudukan. Kenapa? Karena pada saat nanti dia meninggal dunia, dia dalam keadaan suci. Nah kemudian kalau sudah seperti itu, berwudu menghadap kiblat. Lalu kalau bisa dikasih siwak, disiwakan dia punya gigi. Ambil siwak, disikat gigi. Karena kata ulama salah satu manfaat bersiwak itu adalah mempermudah ruhnya orang itu keluar.
jadi disiwak. Tahu disiwak nggak? Nah, kalau nggak ada siwak, ada kain gitu, digosokkan giginya. Nggak ada kain, nggak ada apa, ambil tisu gosokin giginya. Niat untuk mensiwakan atau menggosokkan gigi si mayit ini, orang yang sakit ini. Nah itu caranya. Kemudian kalau masih ada waktu, bacakan surah Yasin, ya, itu untuk mempermudah orang meninggal. Kemudian bacakan juga surah As-Saffat. Ya, As-Saffat itu juga salah satu manfaatnya mempermudah mempermudah ruhnya orang itu keluar dari jasadnya. Nah, kemudian kalau sudah semuanya masih ada waktu, tapi sudah hingal-hingal, jalan orang Banjarnya hingal-hingal, hendak detik-detik terakhir, tapi masih bisa sadar. Ajarkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau bisa yang mentalkirkan ini, kata ulama, bukan anaknya, bukan ahli warisnya lah, tapi orang lain, gurunya kah, atau siapa orang yang dia sayangi lah, orang dekatnya dia. Loh, kenapa bukan anaknya? Ya karena kata ulama seakan-akan anak itu kepingin bapaknya cepat mati supaya dapat warisan. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang terpenting sebenarnya itu kan cuma pendapat ya. Yang terpenting adalah orang ini yang sakaratul maut ini diusahakan dia ngucapin la ilaha illallah. Ucapkan ya, la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah bisa mengucapin la ilaha illallah. Stop sudah, jangan ditambahin. Diam. Supaya apa? Supaya di akhir hayatnya nanti kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Itu tuh. Jangan dia sudah mengucapin la ilaha illallah, ditanya lagi, hendak minum kah? Hendak minum. Kalau dia berarti pas nanti mati. Bukan la ilaha illallah yang terakhir. Jadi kata ulama, kalau dia sudah mengucapin la ilaha illallah, diam sudah. Diamkan saja. Nah, kalau dia itu ucap lagi yang lain, Pak, minta minum, karena orang Muhammad itu haus dia, macam-macam kelakuan orang. Minum, kasih minum, ucapin lagi la ilaha illallah, dia ucapin sudah, tenang, diamin saja. Dan itu memang tahu loh, kalau kita orang itu mau meninggal dunia itu kita pegang kakinya. Kalau kakinya ini dingin, dinginnya itu bukan dingin karena AC, bukan, tapi dingin anyap. Kenapa dingin anyap? Karena ruhnya nggak ada sudah ini. Di kaki ini nggak ada, mati rasa bahasa kitanya. Mati rasa. Kelihatan tuh pucat, dia punya kaki itu pucat. Berarti ruhnya sudah naik itu. Tinggal detik-detik terakhir aja. Nah, kalau dia bilang la ilaha illallah, diam sudah. Tenangkan sampai dia keluar rohnya. Biarkan saja seperti itu sampai dia meninggal dunia. Ya. Ala kulli hal. Kalau sudah meninggal dunia, napasnya sok hilang, rohnya hilang, selesai sudah. Apa yang lalu kita kerjakan? Yang kita kerjakan pertama, satu, tutuplah matanya. Karena mata itu, semua orang meninggal itu mata pasti begini. Jangan, matanya tebing calak. Kebanyakan dosa sih, matanya tuh tebing calak. Bukan banyak dosa, enggak, itu wajar. Orang meninggal itu matanya tebing calak itu wajar. Kenapa? Karena dia mata ini ngikutin ruhnya naik ke atas. Nah, makanya kalau sudah meninggal dunia cepat ditutup mata tadi. Karena kalau lambat tertutup, nggak mau tertutup karena sudah apa namanya nih? Uratnya kaku sudah. Uratnya nih ototnya kaku, makanya langsung tutup, ceng. Sudah ditutup, baru lepaskan semua bajunya. Nah, ini yang sering banyak orang lambat ya, nanti pas dia sudah meninggal dunia bajunya itu nggak dilepas, cuman taruh di tilam. Pas mau dimandikan nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Apa yang terjadi? Ambil gunting potong. Itu yang sering terjadi. Sebenarnya kalau sudah dipastikan meninggal dunia, tutup matanya, kemudian lepas bajunya, taruh di atas tilam ya. Lalu ditutupi dengan sarung bahalai saja. Supaya apa? Ketika nanti dimandikan nggak ribet-ribet lagi.
Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Diikat rahangnya dia. Nah, rahang diikat pakai tali. Apakah? Pokoknya langsung diikat. Kalau ada tali. Kalau nggak ada apa gitu ya. Nah, ikat sini. Supaya apa? Supaya jangan benganga. Karena kalau dia benganga, nggak ditutup, ya itu keras ditutupnya nih. Jangan, matinya di tengah. Bukan orang biasa mati begitu.